Dalam media sosialnya, Natalie memperlihatkan momen-momen krusial mulai dari persiapan di kamar inap hingga menuju ruang bedah. Namun mungkinkah selain ingin singsat lagi, Natalie tengah mencari perhatian Sule dan berharap bisa rujuk lagi? Secara Sule juga lagi jomblo. Belum ada lagi, aku lagi sibuk cari uang. Kasus pemukulan yang menimpa karyawan Zaskia Adiameka, Faisal, akhirnya memasuki babak baru. Pelaku yang dalam rekaman CCTV mengaku sebagai anggota, ternyata memang benar seorang oknum anggota TNI. Yang membuat netizen puas dalam unggahannya di media sosial, Zaskia membagi kabar bahwa terduga pelaku sudah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan dan hukum lebih lanjut atas perbuatannya. Tadi malam semua titik sudah terang dan jelas. Pelimpahan kasus sudah diberikan ke pihak terkait dan lebih tepat. Tersangka katanya sudah langsung ditahan untuk BAP. Ya alhamdulillah setelah kejadian di hari Senin, pihak kepolisian terutama di Polsek Pasar Minggu melakukan penanganan secara intensif. Akhirnya ya saya lihat keseriusannya sampai akhirnya bisa menemukan yang kita duga menjadi pelaku lah gitu ya. Menurut saya ini adalah senjata makan tuan karena kemarin dia dengan bangganya mengatakan saya anggota. Dan dia pikir diksi tersebut bisa menyelamatkan dia. Tapi ternyata sekarang berbalik. Malah mengancam dia. Karena dengan begitu, orang jadi lebih mudah mencari siapa dia. Dia bilang seperti itu, ternyata pas kita buktikan ternyata dia nggak berbohong. Dia benar gitu. Memang dia adalah anggota. Sehingga ketika kita mau proses lebih lanjut, nggak bisa dilakukan di Pasar Minggu gitu. Ternyata harus dilakukan oleh instansi lain yaitu polisi militer. Kalau memang nanti kan ada pidana umum, ada pidana dari propam. Jadi dua jadinya, disiplinnya sama pidana umum. Meski sudah ditahan dan pelaku kabarnya sudah mengakui perbuatannya, sayangnya hingga kemarin keluarga pelaku ternyata belum jua menemui Faisal sebagai korban untuk minta maaf ataupun mengajak damai. Padahal Faisal maupun Kala, putri kedua Zaskia masih trauma berat atas kejadian pemukulan yang terjadi di Ampera, Jakarta Selatan. Bahkan untuk melanjutkan proses hukum, Faisal sempat ketakutan karena ia sadar yang dilawan adalah seorang anggota. Belum. Dari pihak keluarga, korban belum ada yang bertemu sama terduga pelaku gitu. Sama terduganya belum ada komunikasi. Tapi ada perwakilannya yang menghubungi kami. Ya, kendati sudah lewat 3 hari, kondisi psikis Kala benar-benar masih belum stabil. Kala masih susah tidur, panik, dan bisa mendadak sesak nafas. Kala juga kabarnya sangat membutuhkan pelukan dari orang tuanya yang masih menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Untungnya adik-adik Zaskia siap siaga menjaga Kala dan rutin membawa Kala terapi ke psikolog. Lantas seperti apa perkembangan kondisi psikis Kala saat ini? Kalau tadi sih psikolognya cerita, biasanya itu ada parameter kalau misalnya apakah ini termasuk yang ringan, sedang, atau parah gitu ya. Kala tuh tadi dibilangnya adalah ke ringan ke sedang gitu ya. Jadi memang dampaknya ya kadang memang suka gemeteran gitu ya. Tapi memang itu hanya di awal lah gitu ya, tapi nggak terus menerus gitu. Cuman memang tadi kata dokter, kata psikolognya, yang penting dijauhkan aja pemicunya gitu. Apalagi kalau anak umur segini, biasanya dia masih belum bisa memproses semuanya dengan mudah gitu. Ya kasihan gitu kan, anak kecil di rumahnya lagi nggak ada kedua orang tuanya gitu. Sedangkan ternyata love language-nya Kala itu adalah sukanya dipeluk gitu. Jadi kayak ya udah nggak ada yang bisa meluk gitu, jadi kasihan sih. Hubungan asmara Fujianti Utami alias Fuji dan Verrell Bramasta yang digadang-gadang bakal naik ke pelaminan nampaknya sudah benar-benar kandas. Fans keduanya yang sudah lama berlayar dalam kapal Verfu alias Verrell Fuji pun harus ikhlas lantaran tak bisa lagi melihat kebucinan Verrell dan Fuji. Sebenarnya Verrell sempat membantah rumor panas tersebut dengan pamer kado ulang tahun dari Fuji.
Tapi entah kenapa, Fuji justru seolah membuat pantun sindiran pedas yang diduga untuk Farel. Kalau sudah ada lilin, jangan nyalain lampu. Kalau sudah ada yang lain, jangan cari aku. F-nya apa? Sekarang kamu sama yang lain. Isyarat renggangnya asmara Farel dan Fuji bukan cuma sekali. Beberapa waktu lalu, dalam podcast bersama Boy William, Fuji seolah ingin memberitahu banyak orang bahwa ia tak lagi berharap bisa menikah dengan seorang anggota dewan yang tak lain tak bukan adalah Farel. Melihat ini, netizen auto panas dan menghujat Fuji. Mana yang menurut kamu lebih ideal? Nikah sama suami anggota dewan atau artis? Pengusaha hebat. Mari kita tinggalkan dunia yang huru-hara dan bising ini, sayang. Kita pindah aja yuk. Anehnya, ketika Fuji sudah tak berharap lagi menikah dengan Farel, Farel justru mengaku tengah gencar-gencarnya mencari pasangan hidup yang bisa diajak sharing dan ibadah. Lantas mungkinkah pendamping hidup yang diharapkan Farel bukan Fuji, melainkan wanita lain yang disebut-sebut bernama Ruby Kairani yang juga seorang anggota dewan? Rasanya saat-saat ini dibutuhkan sekali pendamping hidup untuk bisa sharing, tetap ingin ada teman hidup, teman ibadah, dan juga partner, ada pasangan hidup. Tentunya di umur dia sekarang udah saatnya dia udah siap untuk bisa punya pendamping yang bisa dia sharing seumur hidup dia. Sempat bikin heboh tanah air karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, komedian Sule Sutisna lagi-lagi viral di media sosial. Gegaranya mobil Sule tiba-tiba ditilang oleh Dinas Perhubungan alias Dishub ketika ayah 5 orang anak itu tengah buru-buru pergi syuting. Sule pun sempat marah dan akhirnya pasrah karena surat mobilnya memang ketinggalan di rumah. Yaudah, terus gimana? Ini mau dibawa ininya sama bapak? Dicek dulu aja. Nggak apa-apa, kalau mau ditilang, tilang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau mau ini tilang aja, saya mau buru-buru syuting, Pak. Selidik demi selidik, ternyata Sule buru-buru pergi hingga lupa bawa surat mobil karena akan syuting dengan sahabatnya Andre Taulani. Mood Sule pun jadi lebih enak karena liwetan bareng sahabat dekatnya itu. Ayo dong, masa ini jajar gini kosong? Pertama kali makan sambal setelah pemulihan. Sementara Sule sibuk dengan kehidupannya, sang mantan istri Natalie Holscher justru caper alias cari perhatian di media sosialnya. Ya, pelantaran capek dinyinyiri netizen, Natalie operasi bariatrik agar tubuhnya kembali singset seperti sebelum punya anak. Operasi bariatrik? Itu puasanya cuma kita minum air putih doang. Tak hanya itu, kabarnya Natalie nekat melakukan operasi bariatrik demi kejar body goals, apalagi mengingat pekerjaan Natalie saat ini adalah seorang disc jockey, di mana bukan hanya kemampuan bermusik saja yang dilihat, namun penampilan juga menjadi salah satu faktor penunjang karirnya sebagai DJ. Kepikirannya ini sudah 2 tahun lalu sebenarnya. DJ itu pemain musik, janganlah yang negatif. Dalam media sosialnya, Natalie memperlihatkan momen-momen krusial mulai dari persiapan di kamar inap hingga menuju ruang bedah. Namun mungkinkah selain ingin singset lagi, Natalie tengah mencari perhatian Sule dan berharap bisa rujuk lagi? Secara Sule juga lagi jomblo. Belum ada lagi, aku lagi sibuk cari uang. Pemirsa, baru saja nih Natalie menjalani operasi bariatrik di Malaysia. Netizen otomatis tuh ya langsung rame kepo. Katanya buat menunjang karir barunya nih sebagai DJ. Tapi ada juga masa yang bilang jangan-jangan apakah ini kode nih buat nyari perhatian seseorang? Well, tapi apapun itu alasannya, yang penting kita doain aja ya lancar pastinya, dan nanti pas kembali lagi ke Indonesia bisa udah tampil tuh dengan body goals impiannya. Sementara Natalie lagi sibuk ya di Malaysia, sang mantan suami nih justru sedang menjadi sorotan di Jakarta. Karena Kang Sule ini ketahuan abis kena tilang nih pemirsa. Waduh, ini kok bisa ya Kang, kenapa sih? Nextnya jangan lupa ya harus lebih aware lagi dan hati-hati terus buat Kang Sule ya. Alright pemirsa semuanya, tidak terasa Natasha sudah menemani kalian semuanya dengan obrolan-obrolan yang menarik pagi hari ini. Sebelum berpisah, Natasha mau ingetin lagi untuk jangan lupa terus saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, Natasha Jerbadia pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.